Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Ada yang gak masuk hari ini? Tidak ada. Berarti nihil ya? Ya. Langsung saja sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya jika membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Langsung saja ya. Pada pelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang listrik arus searah. Pada materi listrik arus searah ini, nanti Ibu akan menjelaskan tentang pengertian dari listrik arus searah dan rangkaian dari listrik arus searah. Yang pertama itu mengenai pengertian dari listrik arus searah. Ada yang tahu pengertiannya? Arus listrik yang mengalirnya searah. Oh iya, Mbak Dia, bagus. Tapi lebih tepatnya itu pengertian dari listrik arus searah ini adalah aliran elektron dari potensial tinggi ke potensial yang rendah. Saya tuliskan ya. Aliran elektron dari energi potensial tinggi ke energi potensial rendah. Nah, dari pengertian ini, yaitu listrik arus searah itu, jadi arus listrik itu mengalir dari potensial yang tinggi ke potensial yang rendah. Gimana? Sudah paham? Sudah. Iya. Setelah itu Ibu akan menjelaskan tentang rangkaian listrik arus searah. Rangkaian listrik arus searah ini itu dibagi menjadi dua, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian seri dan paralel. Yang pertama itu Ibu akan menjelaskan tentang rangkaian seri dulu ya. Rangkaian seri itu bisa digambarkan seperti ini. Itu ada sebuah lampu di sini yang nanti itu dihubungkan dengan catu daya berupa batu baterai di sini. Ini kutub positifnya dan ini kutub negatifnya. Nanti di sini ada saklarnya. Jika saklar ini dihubungkan di sini, maka lampu ini akan menyala seperti ini. Ilustrasi gambar di sini Ibu ada contoh di laptop ya, karena mengingat keterbatasan media Ibu tidak mempunyai proyektor. Di sini Ibu akan menayangkan di laptop. Jadi gambar di sini tadi itu seperti ini. Iya, seperti pada gambar di sini. Jika saklarnya ini ditutup, maka lampunya akan menyala. Ya, seperti itu. Yang kedua, untuk rangkaian paralelnya itu ilustrasi gambarnya seperti ini. Jika ada dua buah lampu, dirangkainya itu seperti ini. Ini ada baterainya, satu dayanya, tegangan positif. Saklarnya nanti di sini.
jika saklar ini dihubungkan di sini, maka lampunya akan menyala seperti ini. Bisa dilihat pada laptop di sini. Rangkaian paralelnya ya ini bisa dilihat di laptop ya. Jika saklar ini dihubungkan, maka akan menyala. Nah, di sini jika sambungan ini diputus, maka lampu yang satunya itu akan tetap nyala. Ini yang membedakan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel, salah satunya ya, seperti ini. Jika rangkaian seri tadi, kalau diputus salah satunya itu dia akan mati seperti ini contohnya, yang akan mati semua. Bisa dilihat, bisa difahami? Bisa. Oke. Setelah ibu menjelaskan tentang tadi ya, sudah paham semua kan? Ya. Ya, ibu akan menjelaskan tentang rangkaian seri dengan gambaran sketsa fisikanya ya. Gambaran secara fisikanya tuh gini. Yang di sini itu adalah hambatan 1, kita tulis dengan R1, dan satunya lagi itu hambatan 2, kita tulis dengan R2. Dan yang di bawah ini adalah tegangan atau volt. Untuk mencari tegangan totalnya, kita tuh bisa mencari V totalnya itu dari tegangan 1 ditambah dengan tegangan 2. Mencari arus totalnya pada rangkaian seri itu, rangkaian total I yaitu I1 sama dengan I2, karena di sini tuh rangkaiannya 1, jadinya itu sama arus listriknya. Mengingat pada hukum Ohm dulu waktu MTS bahwa yang berbunyi bahwa arus listrik itu berbanding sama dengan tegangannya dan berbanding terbalik dengan hambatannya atau R-nya. Bisa disebutkan seperti ini ya. I sama dengan V dibagi dengan R-nya. Nah, dari rumus ini kita bisa mengetahui nanti hambatan totalnya ya. Berarti untuk mencari V itu kita mendapatkan persamaan V sama dengan arus dikali dengan hambatannya. Nah, dari persamaan ini kita bisa memasukkan bahwa I total itu dikali R total sama dengan I1 dikali dengan R1 ditambah dengan I2 dikali dengan R2. Nah, tadi kan arus pada rangkaian seri ini kan sama semuanya kan, maka bisa dicoret seperti ini. Jadi kita bisa mengetahui bahwa hambatan totalnya pada rangkaian seri itu R1 ditambah dengan R2. Gimana, bisa difahami? Bisa. Setelah itu ibu akan menjelaskan tentang rangkaian paralel. Tadi kan ibu udah menjelaskan ya rangkaian paralel itu yang bagaimana, yang udah ibu contohin di laptop tadi aplikasinya. Untuk sketsa gambarnya pada fisikanya tuh seperti ini. Rangkaiannya tuh seperti ini ya. Ini dinamakan hambatan. Kita bisa tulis dengan R1, dan ini hambatan kedua kita bisa tulis dengan R2, dan ini adalah tegangannya. Pada rangkaian paralel ini, bahwa untuk mencari arus totalnya itu I tot sama dengan I1 ditambah dengan I2, karena
arusnya itu terbagi dari sini masuk ke sini terus ke sini, nanti dinamakan dengan I. Untuk yang sini arusnya masuk, nanti dinamakan dengan I yang pertama. Mengingat hukum Ohm tadi ya, bahwa arus itu sama dengan tegangannya dan berbanding terbalik dengan hambatannya, bisa dituliskan seperti ini: I sama dengan V per R. Dan pada rangkaian paralel ini untuk tegangannya itu sama, jadi tegangan totalnya itu V totalnya itu V1 sama dengan V2, karena tidak membagi, dia itu tidak membagi tegangannya gitu. Nah, untuk mencari persamaan hambatannya itu kita bisa mencari dengan rumus yang ini, yaitu bahwa V total dibagi dengan R total sama dengan V1 dibagi dengan R1 dan ditambah V2 dibagi dengan R2. Nah, pada rangkaian paralel ini tegangannya kan sama. Untuk V totalnya ini kita bisa mencoret ya, bisa dicoret. Jadi untuk mencari hambatan totalnya pada rangkaian paralel, yaitu 1 dibagi R total sama dengan 1 dibagi R1 ditambah 1 dibagi dengan R2. Jadi persamaan untuk mencari hambatan total pada rangkaian paralel itu seperti ini. Gimana, bisa dipahami? Bisa. Ya, di sini Ibu akan memberikan contoh soalnya ya. Yaitu seperti ini. Ibu ada gambar rangkaian gabungan antara rangkaian seri dan rangkaian paralelnya. Gambarnya itu seperti ini. Bisa dilihat. Ini R1, ini R2, dan ini R3. Yang R1 itu nilainya 2 ohm, R2 nya itu 3 ohm, dan R3 nya itu adalah 6 ohm. Tegangannya di sini adalah 3 volt. Pada soal ini disuruh mencari hambatan totalnya. Yang pertama mencari R total, yang kedua itu mencari arus totalnya, yang ketiga untuk mencari beda potensial pada masing-masing hambatan. Dan yang keempat itu mencari arus yang masuk pada rangkaian 2 dan rangkaian yang ketiga, hambatan yang kedua dan hambatan yang ketiga. Bisa ditulis ya soalnya. Gimana, sudah? Sudah. Di sini Ibu hapus dulu ya. Ibu akan menjelaskan tentang mencari hambatan totalnya. Ya, untuk mencari hambatan totalnya kita bisa lihat pada rangkaian paralel terlebih dahulu. Di sini ya. Untuk mencari hambatan paralel tadi gimana rumusnya? 1 per R tot sama dengan 1 dibagi R berarti R2 ditambah dengan 1 per R3, yaitu 1 dibagi dengan 3
ditambah 1 dibagi dengan 6. Jadi di sini disamakan penyebutnya ya, yaitu 6. 2 ditambah dengan 1 per R total. Jadi 1 per R totalnya itu adalah 3 dibagi dengan 6, yaitu R total sama dengan 6 dibagi dengan 3 karena yang dibalik, yaitu ada 2 ohm. Satuannya untuk hambatan itu adalah ohm. Untuk di sini kan sudah diketahui bahwa rangkaian yang untuk rangkaian paralelnya itu yaitu 2 ohm. Jadi untuk rangkaian totalnya jadi gambar ini nanti itu berubah menjadi gini. Karena yang ini kan tadi udah dihitung ya. Jadi ini R1 dan ini R paralel. Di sini nilainya 2 ohm dan yang paralelnya sama, yaitu 2 ohm. Jadi untuk menghitung hambatan totalnya itu kita bisa merumuskan R1 ditambah R paralel. Kenapa kok rumusnya gini? Karena rangkaiannya itu menjadi rangkaian seri. Jadi rumusnya itu seperti ini, R1 ditambah dengan RP 2 ohm ditambah dengan 2 ohm, jadinya 4 ohm. Jadi nilai hambatan totalnya pada rangkaian ini bernilai 4 ohm. Yang kedua, tadi ditanyakan apa? Arus totalnya. Untuk mencari arus totalnya tadi gimana rumusnya? I sama dengan V dibagi dengan hambatan totalnya. Yaitu V-nya tadi diketahui 3 volt dibagi dengan tadi berapa rangkaian totalnya? 4 ohm. Jadi 3 dibagi 4 nilainya adalah 0,75 ampere. Satuan dari arus listrik adalah ampere. Untuk soal yang ketiga tadi itu mencari beda potensial pada masing-masing hambatan, dan yang soal keempat tadi mencari besar arus yang melewati pada hambatan 2 dan hambatan yang ketiga. Ada yang bisa mengerjakan soal yang ketiga? Ayo Mbak Dita. Ini dihapus dulu. Gimana Mbak Dita? Ada yang bisa dibantu? Tidak. Sudah. Ya. Silakan duduk kalau sudah. Untuk soal yang D tadi, untuk mencari hambatan arus yang mengalir pada hambatan R2 dan R3 bisa. Mbak Dia, silakan. Ya, terima kasih ya Mbak Dia. Ya, di sini Ibu akan membahasnya ya. Mengenai yang C tadi itu soalnya berapa beda potensial pada masing-masing hambatan. Di sini kita bisa mencari dengan rumus persamaan seperti ini. V sama dengan I dan R1, yaitu I-nya tadi 0,75 dikali dengan R1-nya yang ini, yaitu sama dengan 1,5 volt. Untuk yang V23 yaitu rangkaian yang satu ini, rangkaian yang paralel, yaitu 0,75 dikali rangkaian total dari ini itu tadi
nilainya 2 ya, 2 ohm. Jadi untuk tegangan dari V1 sama dengan tegangan dari V3 dan sama dengan tegangan dari V23. Jadi tegangannya itu sama ya. Bisa dipahami? Bisa. Untuk yang keempat, mencari arus yang mengalir pada hambatan R2 dan hambatan R3. Yaitu mencari arusnya itu dengan persamaan I sama dengan V2 dibagi dengan R2, yaitu V-nya tadi 1,5 volt dibagi dengan nilai dari hambatan kedua, yaitu 3 ohm. Jadinya 0,5 ampere. Dan untuk yang arus yang masuk pada hambatan yang ketiga, yaitu V3 dibagi dengan R3, yaitu nilai dari tegangan 3 1,5 volt dibagi dengan hambatan yang ketiga, yaitu 6 ohm, yaitu nilainya sama dengan 0,25 ampere. Gimana? Sudah pada paham? Sudah. Di sini akan menyampaikan kesimpulan ya dari apa yang telah Ibu sampaikan tadi. Yang pertama itu mengenai pengertian listrik arus searah. Ada yang bisa menyampaikan kesimpulan dari tadi pengertian listrik arus searah? Aliran arus listrik yang mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Oh iya, bagus Mbak Dia. Untuk yang kedua, rangkaian arus listrik itu dibagi menjadi 2, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Untuk rangkaian seri itu arusnya tadi sama ya semuanya. Untuk mencari hambatan dari rangkaian seri, R total sama dengan R1 ditambah dengan R2. Yang kedua, untuk rangkaian paralel tadi itu tegangannya sama ya, jadi tegangan total dan tegangan V1 V2 nya itu sama. Dan untuk mencari hambatan total pada rangkaian paralel, yaitu 1 dibagi dengan R total sama dengan 1 per R1 dan 1 per R2. Gimana? Sudah kan? Sudah paham? Sekian pelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa belajar dan tetap semangat ya. Kita bertemu lagi pada hari Selasa ya. Iya. Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.